Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sepatutnya dan sepantasnya dari hati yang paling mendalam kita mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak pernah berhenti, atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, setiap niatan yang telah kita tata di dalam hati akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan beliau membina umatnya, sehingga karena perjuangan beliau kita bisa mengenal ad-dinul haq, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengikuti jejak langkah beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cerdasnya orang yang beriman adalah ketika ia mampu menjadikan kehidupan dunianya ini sebagai kendaraan yang menghantarkan ia kepada kebahagiaan akhirat, sehingga setiap aktivitas hidup dan kehidupannya selalu mengacu dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sejak ia bangun tidur sampai nanti tidur kembali, bahkan tidurnya pun senantiasa dikawal dengan doa. Senantiasa ia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, wahai Allah Tuhan kami, anta maksudi, engkaulah yang aku tuju. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhamu lah yang aku cari ya Rabb. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, maka berikanlah aku kemampuan untuk menjadi orang yang senantiasa mencintaimu dan mengenal engkau ya Allah. Ini adalah posisi tertinggi seorang yang beriman ketika dia sudah mahabbatullah dan ma'rifatullah, mencintai Allah di atas segala-galanya, sehingga tujuan hidupnya tidak lain hanyalah lillahi rabbil alamin. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, kehidupan kita di dunia yang sebentar ini, yang singkat ini,
yang hanya sementara ini, marilah kita akumulasikan untuk senantiasa mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, sehingga dengan demikian kita termasuk orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Karena Al-Quran banyak menceritakan betapa banyak nanti penghuni neraka itu menyesali dan mereka ingin kembali hidup di dunia walau hanya sehari. Mereka akan bersedekah, mereka akan beramal soleh, tetapi sungguh itu adalah penyesalan yang sudah tidak ada guna dan artinya lagi. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita selalu melakukan akselerasi dan percepatan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang akan bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala secara cepat, tentunya kita harus melakukan perbuatan yang di atas standar umum. Ibarat seorang pelajar, kalau dia itu jenius, cerdas, maka kemampuannya tentu di atas rata-rata. Standar itu sudah bagus, tetapi ketika kita ingin lebih baik lagi, maka kita harus di atas rata-rata. Ini akan saya sampaikan pada khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat sesuai dengan terbatasnya waktu. Hadis Rasulullah SAW dari sahabat Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bercerita, satu hari aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa badartuhu akhadtu biyadihi wa badarni fa akhadha biyadihi. Ketika itu aku menghampiri beliau sambil memegang tangan beliau, dan sebaliknya beliau juga dengan penuh semangat menghampiri aku dan memegang tanganku. Alangkah indahnya, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu tidak pilih-pilih dengan siapa beliau berhadapan. Kadang-kadang dengan anak kecil beliau tepuk pundaknya, beliau beri nasihat. Kadang-kadang beliau jabat tangannya, seperti Uqbah ini. Seraya kemudian faqala, Rasul bersabda, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, maukah engkau aku berikan satu petunjuk tentang akhlak yang terbaik yang dimiliki oleh penduduk dunia dan penduduk akhirat. Artinya ini adalah akhlak yang terbawa sampai nanti di kehidupan akhirat, akhlak yang baik ini. Uqbah tentu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dolamaka. Ada 3 akhlak yang istimewa, yang di atas rata-rata, yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ini merupakan akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat. Apa itu? Yang pertama, tasila man qata'aka, menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Kalau kita saling berkunjung dengan teman, dengan sahabat yang memang sudah terjalin silaturahim, itu hal yang biasa. Tetapi kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, yang ia tidak mau tahu dengan situasi dan keadaan hidup kita, yang ia tidak peduli dengan kita, yang mungkin ia menganggap sudah tidak mengenal lagi kita, padahal sesungguhnya kenal. Tapi kita kemudian bisa angtasila amman qata'aka, kita sambung tali silaturahim. Ini akhlak yang luar biasa dan ini tidak mudah. Dan ini adalah sebuah akhlak yang di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan ini adalah akhlak yang dibutuhkan kedalaman iman dan keluasan hati seseorang. Ini kelasnya, sudah kelasnya akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu ketika beliau diludahi orang, ketika beliau selalu diintimidasi oleh musuh-musuh beliau, beliau yang pertama kali memberikan maaf, bahkan sebelum orang itu meminta maaf. Ini luar biasa. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, kita mampu memberi
dengan ikhlas kepada orang yang pelit kepada kita. Mungkin kita punya kawan, punya sahabat, ketika kita butuh, ketika itu kita sambat kepada dia, dia tidak peduli. Dan dia sedikit pun tidak pernah berjasa apa-apa dengan kita. Satu ketika waktu berbalik, masa berputar, zaman berganti, ganti dia yang butuh dengan kita lupakan semua itu. Dan kita mau memberi dengan ikhlas. Ini akhlak yang luar biasa. Dan sekali lagi ini tidak mudah. Karena ini akhlak ahlul ardi wa ahlul akhirah. Penduduk bumi dan penduduk akhirat. Jadi orang yang seperti ini nanti tidak hanya di dunia, di akhirat pun mereka akan mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi kepada mereka yang pelit dengan dia. Tidak pelit kita balas dengan pelit. Karena sifat pelit atau al-bakhil ini adalah sifat yang dibenci. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Al-bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa manusia yang senang berkawan, berteman dengan orang yang pelit? Yang semuanya dihitung dengan perhitungan yang jelimet, dengan prinsip-prinsip ekonomi. Orang yang pelit jauh dari Allah, naudzubillah min dzalik, jauh dari surga, jauh dari manusia, wa qaribun minan nar, dan dekat kepada nerakanya. Tetapi kita bisa berbuat baik kepada orang yang pelit, mau memberi kepada orang yang pelit, ini adalah akhlak yang mulia. Yang terakhir, wa ta'fu amman dhalamaka. Kita mau memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Sekali lagi ini juga bukan hal mudah. Ketika kita didolimi orang, tentu yang ada dalam hati kita, termasuk saya pribadi mungkin, adalah keinginan untuk membalas sesuatu yang sama. Bahkan kalau bisa lebih dari apa yang kita terima. Tetapi ketika kita bisa wa ta'fu amman dhalamaka, memberi maaf dengan lapang hati kepada orang yang berbuat dolim kepada kita, ini akhlak di atas rata-rata. Karena Rasulullah tadi saya ceritakan, demikian mudah beliau memberi maaf kepada orang yang sudah nyata-nyata mau membunuh beliau dengan pedang terhunus. Kemudian beliau berkesempatan membalas itu, tetapi itu tidak beliau lakukan. Beliau lebih memilih memberi maaf. Sehingga dengan itulah beliau mencontohkan kepada kita umatnya, kalau kita ingin mulia, ingin berada di atas rata-rata, paling tidak satu di antara tiga ini kita pilih. Antasila amman qata'aka wa tu'tiya amman haramaka wa ta'fu amman dhalamaka. Kita sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Kita beri orang yang tidak mau memberi pada kita, dan kita maafkan orang yang mendolimi kita. Insya Allah mudah-mudahan satu di antaranya paling tidak minimal atas izin Allah bisa kita laksanakan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan posisi baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Faya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rdo an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin Allahumma akhtim lana bil iman Allahumma akhtim lana bil islam Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah ya Allah Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah Allahumma sallimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna